Waktu berjalan meninggalkan kenangan, layaknya manusia hidup meninggalkan jejak. Pada episode minggu lalu, tim Jejak Leluhur Nusantara mendatangi Cagar Alam Pangandaran, di mana terdapat Goa Panggung dan Goa Parat, yang dijadikan sebagai makam tempat mengenang tokoh penting masyarakat setempat. Pada saat itu, Feni merasakan kehadiran Mbah Jaga Lautan di Goa Panggung. Punten kalau saya salah, ya beliau menyampaikan bahwa harus bagaimana ini semua terjaga karena beliau pun di sini masih suka ada. Yang saya rasakan beliau ini masih suka ada dan beliau itu sukanya di situ. Yang saya rasa ya beliau itu senangnya di situ. Perjalanan mencari tahu rahasia di balik jejak leluhur kembali dilanjutkan Feni dan tim di minggu ini. Nah, kali ini mereka mengunjungi situs Gariswol, kawasan Jasinga, yang merupakan komplek-komplek makam dari raja-raja Islam. Konon katanya ada 9 makam utama yang memiliki aura yang kuat karena kisah kesaktian tokoh-tokoh tersebut semasa hidupnya. Apakah rahasia di balik makam raja-raja tersebut? Ini makam Syekh Arifudin. Ini makam Syekh Arifudin. Syekh Arifudin. Jadi Syekh Arifudin ini keturunan Sultan Hasanuddin Banten yang keempat. Sultan Hasanuddin Banten yang keempat ya. Berhubung dia Syekh Arifudin ini bukan putra mahkota tapi seorang pangeran ditugaskan untuk menjaga perbatasan antara Banten sama Pajajaran. Oh, jadi ini posisinya perbatasan antara Banten dengan Pajajaran Pajajaran dulunya, Bu. Oh, Makanya seperti itu. jadi kan disebut garis dulu itu garis kesultanan gitu. Nah, beliau sendiri berarti kan mendapatkan gelar seorang pangeran berarti ya. Dan sebagai penyebar agama Islam. Tentunya pada zaman dulunya beliau mempunyai suatu kelebihan yang bisa ditonjolkan dari setiap kalangan masyarakat. Itu kurang lebihnya kisahnya seperti apa, Kang? Kesaktiannya itu kalau anak prajuritnya nggak punya senjata, tinggal ambil ini aja, tangkai gitu, dimasukin ke ini ketiak, langsung jadi senjata gitu. Walaupun pengikutnya udah mundur, udah ketakutan gitu ya, tapi Syekh Arifudin itu bisa sendirinya gitu, misalnya melawan gitu. Kalau saya lihat ini kan di samping makam pangeran Syekh Arifudin itu ada beberapa makam lagi nih, Kang. Nah, kayak ini nih makam siapa, Kang? Punten, Kang, silakan, Kang. Ini Syekh Mangkubumi, Bu. Mana ini? Nah, Syekh Mangkubumi. Syekh Mangkubumi itu orangnya itu tegas, terus maksudnya orang kepercayaan Syekh Arifudin lah gitu, dalam bidang apapun, hal apapun gitu, Bu. Syekh Arifudin itu dari mana? Agama, ilmu, gitu. Beliau adalah orang yang sosok yang terpilih untuk mendampingi ya karena memang dari segi kesetiaannya dan memang agamanya luar biasa, dan kalau soal ketegasan jangan ditanya, beliau luar biasa. Kalau nampak dari luar nih, menurut mata batin saya beliau terlihat memang galak gitu ya. Syekh Arifudin dikenal akan kesaktiannya ketika bertugas menjaga perbatasan antara Kerajaan Banten dan Pajajaran. Di samping makam tersebut, terdapat makam Syekh Mangkubumi yang merupakan orang kepercayaan dari Syekh Arifudin. Menurut mata batin Feni, Syekh Mangkubumi adalah orang yang tegas, namun dapat diandalkan. Dari 9 makam utama, Feni menemukan adanya 2 makam yang memiliki batu nisan yang berbeda dari lainnya. Ternyata perbedaan itu dilakukan untuk memisahkan makam laki-laki dan makam perempuan. Dan makam tersebut ternyata adalah makam dari kedua istri Syekh Arifudin. Siapakah sosok dari kedua istri Syekh Arifudin ini? Sekarang nih saya sebelah nih tertarik nih, Kang. Ini ada makam siapa nih, Kang? Makam istrinya. Oh, ini istrinya. Ratu Kertimukti, Bu. Ratu Sri Kertimukti. Sri Kertimukti. Kertimukti. Jadi kan dulunya itu ada sayembara, barang siapa yang bisa menaklukkan musuh akan dijadikan menantu oleh raja gitu. Syekh Arifudin yang bisa gitu. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini juga istrinya. Oh, ini istrinya Ya. juga. Ini punten, Kang, sini. Ya. No, ini berarti istri dari Syekh Arifudin. Syekh Arifudin juga. Syekh Arifudin juga ini. Ini dengan ibu siapa, Kang? Ibu Sri Ratu Manggalasari.
Ratu Nyi Manggalasari, Bu. Ratu Nyi Nyi Manggalasari. Ini adalah istri kedua dari Syekh Pangeran Syarifuddin. Akang ini boleh dilihat? Boleh, Bu. Saya buka pemirsa ya. Boleh saya yang buka, Boleh, Bu. Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kang, pertanyaan saya. Siapa yang pertama kali menemukan ini? Jadi dulu itu petugas Serang. Petugas Serang dari Serang ke Belanda. Ya. Ke Belanda, terus dia itu baca-baca di museum Belanda ada Syekh Arifuddin Garisul. Udah pulang dari Belanda, dia itu mencari, benar gak nih ada Syekh Arifuddin dimakamkan di Garisul. Ternyata ada, baru dia angkat situs. Situs Garisul kawasan Jasinga memiliki lebih dari ratusan makam. Di antara ratusan makam tersebut, terdapat 9 makam utama yang memiliki ciri makam yang berbeda. 9 makam ini memiliki tinggi makam rata-rata 60 hingga 70 cm dengan relief dan huruf kaligrafi Arab lebih banyak dari makam lainnya. Kabarnya, komplek pemakaman ini dibuat pada tahun 15 hingga 16 Masehi. Namun, kebenaran informasi ini masih harus ditelusuri lebih lanjut karena belum dapat dipastikan. Apakah penanggalan yang dihitung berdasarkan tahun Masehi, tahun Hijriyah, tahun kalender Jawa, ataupun tahun Saka yaitu tahun Hindu? Setelah ini Feni akan kembali menelusuri makam-makam lainnya. Ternyata dari beberapa makam terakhir yang akan ditelusuri Feni, ada satu makam yang dirasakan memiliki aura yang berbeda. Siapakah sosok pemilik makam tersebut? Aura apakah yang dirasakan Feni? Jangan kemana-mana, tetaplah di Jejak Leluhur Nusantara, mengungkap rahasia di balik sejarah. Penyebaran agama Islam diikuti oleh berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Makam yang ada pada situs Garisul, daerah Jasinga, kabarnya merupakan makam dari keturunan sultan atau raja-raja kerajaan Banten. Salah satunya Syekh Arifuddin yang katanya merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten keempat. Di samping makam Syekh Arifuddin, terdapat makam orang kepercayaannya yaitu Syekh Mangkubumi. Syekh Arifuddin juga dikuburkan berdekatan dengan makam kedua istrinya, dan selain keempat makam tersebut, ada juga 5 makam panglima perang. Sambil menyusuri makam, Feni merasakan adanya aura yang berbeda dari makam lainnya. Aura apakah yang dirasakan Feni dan siapakah pemilik makam tersebut? Ini ada yang besar nih, siapa nih, Kang? Ini Syekh Daud. Syekh Daud. Syekh Daud ini. Punten Kang sini, Kang sini, biar nggak itu. Nah, ini makam Syekh Daud. Syekh Daud. Nah, beliau ini sosok Syekh Daud ini, beliau tuh di sisi Syekh Pangeran Syarifuddin itu siapa? Saudara juga. Oh, masih family gitu. Iya. Tapi kayaknya ininya beda ya, Kang? Beda. Ini nggak, tapi saya takut ngelihatnya, Kang. Mau dibuka ini? Boleh? Ya. Ya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kita akan lihat bagaimana bentuk dari nisan dari Syekh Daud. Ini kalau pemirsa bisa lihat di sini ada tulisan Islam di sini. Ada kayak seperti Arab gundul nanti pemirsa lihat ya. Itu. Yang saya rasakan, Assalamualaikum. Beliau ini orangnya sabar sekali. Yang saya rasakan seperti itu, Kang. Yeah. Jadi di antara semua di sini yang sifatnya yang saya rasakan ya, Kang ya, batin saya merasakan gitu, pemirsa. Beliau ini sosok yang sangat
sabar, dan di antara semuanya beliau adalah sosok yang paling lembut. Saya merasakan kehadirannya, Kang. Beliau itu pakai baju kayak putih, kayak sosok Imam Bonjol. Pada zaman dulu itu ya, pakai baju putih, terus ada yang agak panjang gitu. Beliau adalah yang paling lembut, paling sabar, dan paling bijak. Sepertinya beliau ini adalah termasuk sebagai penengah di antara dahulu sedang gejolak atau seperti apa. Syekh Daud adalah seorang yang menjadi penengah di antara semua. Itu yang saya rasakan seperti itu. Pada zaman dulunya, Syekh Daud adalah sebagai juru bicara, dan memang setiap perkataannya tuh benar-benar santun, benar-benar lugas, tertata dengan rapi, dan karena memang sifat lembutnya beliau ini yang sampai ke dalam hati saya. Waalaikumsalam. Beliau mengucap salam yang saya rasakan seperti itu. Beliau hadir, dan saya merasakan, saya bicara dengan beliau apa yang beliau ingin sampaikan kepada semua yang ada di sini. Ya kembali semua, saya tidak memaksakan untuk pemirsa di rumah untuk mempercayai apa yang saya rasakan. Namun ketika beliau menyampaikan sebuah pesan kepada saya, dia hanya bilang, sampaikanlah sebuah kebenaran. Sampaikanlah sebuah kebenaran, karena hakikatnya sebuah kebenaran adalah kejujuran yang sejati. Terima kasih. Makam-makam yang ada di situs Garisul daerah Jasinga dapat dikatakan sebagai makamnya para sultan, dikarenakan adanya tulisan Arab yang menghiasi nisan ataupun kerangka makam. Nah, 9 makam utama yang ada di komplek makam ini merupakan orang-orang terdekat dari Syekh Arifuddin, seorang keturunan sultan yang menurut Feni memiliki kesaktian dan dikenal akan kesetiaannya. Saatnya tim Jejak Leluhur Nusantara melanjutkan perjalanan mengungkap misteri lainnya. Kekayaan alam terkadang membawa sebuah misteri. Itulah yang terjadi di wisata alam Green Canyon. Walau sering disebut sebagai surga tersembunyi, namun tempat ini justru memiliki misteri yang belum dapat dipecahkan. Katanya, sebelum menjadi tempat pusat wisata, tempat ini disebut-sebut sebagai tempat yang memiliki aura yang mistis. Tidak hanya kejadian-kejadian aneh, Green Canyon juga memiliki sebuah area yang penuh misteri. Terdapat air hujan abadi yang terus menetes dari atas tebing tanpa memandang musim. Apakah fenomena ini yang membawa para warga dahulu menjauhi area ini? Atau apakah ada kejadian-kejadian misteri lainnya yang dirasakan oleh warga setempat? Mari kita ikuti perjalanan Feni dan tim berkunjung ke tempat wisata Green Canyon. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, sekarang saya sedang berada di Green Canyon, dan memang kalau kita di Green Canyon ini, khususnya kalau kita ingin menuju ke di sana itu ada tempat air hujan abadi, dan memang ada tempat pemandian, dan tentunya tempat ada tempat sejarah yang bisa kita angkat kisah-kisahnya. Nah, untuk menuju ke sana kita naik kapal. Ini namanya kapal apa ya? Seperti kapal bot kecil ya. Nah, ini memang untuk kapasitasnya ini tidak bisa lebih dari 6 orang, karena kebetulan kalau kita di sini ini kita hitungannya tuh per nyawa, atau karena kita dapat asuransi jiwa di sini. Pemirsa bisa lihat ini airnya hijau. Kita kayak berada di tengah hutan ya. Kayak lagi membelah hutan ya. Tuh. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Feni dan tim sampai di salah satu goa yang ada di Green Canyon. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, alhamdulillah saya sampai ke dalam goanya Green Canyon.
Luar biasa pemirsa di sini. Sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemandangan yang sangat indah. Ini adanya di Indonesia loh, di Pangandaran, tepatnya di Jawa Barat. Di lokasi ini terdapat batu yang berbentuk seperti bak mandi. Konon katanya batu ini pernah digunakan oleh putri dari kerajaan Pajajaran. Kisah inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah kepercayaan kalau air dari bak ini berkhasiat membuat awet muda. Nah, di sekitar batu tersebut ada rembesan air dari dinding tebing dan stalaktit sehingga terlihat seperti air hujan. Inilah yang sering disebut-sebut oleh masyarakat sekitar sebagai air hujan abadi. Tidak hanya itu, Green Canyon juga dipercaya menjadi tempat mandi dari tokoh besar kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi saat masih kecil. Apakah kebenaran dan fakta di balik kisah-kisah ini? Tim Jejak Leluhur Nusantara akan bertanya langsung kepada Pak Baban, seorang pengelola kawasan Green Canyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun nami abdi Baban Rusmayadi selaku pengelola destinasi wisata alam Green Canyon parantos 13 tahun. Upami sejarah kaleresan abdi sanes ahli sejarah, tapi konon di Green Canyon teh memang tempatna anu unik, kapungkur teh kantos dianggo tempat mandina Prabu Siliwangi nuju alit, gitunya nuju alit. Janten di cukang taneuh teh dianggo tempat pamujaan. Misalkan aya nu gaduh ka hoyong suanten, hoyong naon, tasarumping nate ka cukang taneuh. Gitunya sarumping nate ka cukang taneuh. Salami abdi janten pengelola secara pribadi abdi teu acan mendakan mistis anu itu dianggap mistis. Tapi sebagian masyarakat aya nu dugi ka abdi anjeunna nuju mancing, nguping suara-suara gamelan, suara-suara musik tradisional. Oke, kantos ketika mancing seolah-olah di sekitaran teh bergerak. Menurut Pak Baban, Cukang Taneuh memang pernah menjadi tempat mandi Prabu Siliwangi ketika masih kecil. Katanya, tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat pemujaan. Tidak hanya itu, Pak Baban juga beberapa kali mendapat laporan bahwa tidak sedikit penduduk yang sering mendengar suara mistis gamelan ketika memancing di area tersebut. Untuk menggali lebih dalam informasi yang ada mengenai misteri yang ada di Green Canyon, Feni juga melakukan wawancara langsung dengan seorang pemandu wisata bernama Pak Dadang yang sudah bekerja di wilayah ini selama 30 tahun. Nah, selama Bapak menjadi pemandu di sini, ada nggak hal-hal yang mistis yang mungkin Bapak rasakan secara supranatural seperti apa? Ya kalau mistis saya sih gimana ya? Misteri, mistis begitu ya. Secara langsung sih tidak, tapi kalau mendengar, terkadang kalau saya lagi di dalam ibu sendiri ya, ada yang suka minta tolong lah, ngejerit lah gitu. Akhirnya kita suka ke dalam, tau-taunya nggak ada siapa-siapa. Saya tidak tahu itu apa gitu kan. Itu sering ada juga. Itulah Pak, namanya kita hidup berdampingan ya Pak ya. Kan ada hal-hal yang seperti itu tentunya Iya. pasti ada. Ya, Pak, dalam perjalanan tadi itu Pak, Betul. saya menemukan di sana itu ada air terjun abadi. Iya. Pak, mungkin Bapak bisa bagi kepada pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kenapa sih Pak itu kok dikatakan air terjun abadi? Iya, karena air terjun abadi, kenapa dibilang abadi? Memang itu cukup abadi Bu ya. Keadaan kemarau panjang apapun itu airnya tetap turun. Sementara di atas itu tidak ada solokan, tidak ada. Itu benar-benar dari mata air, dari akar-akar mungkin Bu ya. Nah itu yang disebut hujan abadi mungkin karena itu Bu. Jika mendengar berbagai kisah, area wisata Green Canyon ternyata memang menyimpan misteri. Tidak hanya suara gamelan, konon katanya sering terdengar juga suara teriakan-teriakan yang tidak diketahui sumbernya. Belum puas dengan informasi yang ada,
Feni juga mewawancarai Kang Adi yang bertugas sebagai body rafting. Hal-hal apa sih, pengalaman apa sih yang sudah pernah Kang Adi dapetin selama menjadi pendamping body rafting di Green Canyon? Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal apa aja yang harus dilakukan? Oke, silakan Kang. Pada dasarnya banyak sih pengunjung yang agak nakal dikit lah, kayak gitu yang udah semata-mata udah bisa berenang, kayak gitu kan tidak mengikuti instruksi dari pemandu. Dan akibatnya bisa jadi patah atau enggak. Tapi Pastilah. di sisi lain kita itu adalah sumpah seorang pemandu. Jadi gimana pun customer kita harus tetap melayani. Iya, pasti Gitu, ya. Kayak gitu. Pemirsa, jadi jangan khawatir untuk kalian semua datang ke sini. Dan tadi kalian sudah lihat bagaimana eksotiknya tempat Green Canyon di sini, bagaimana luar biasa deh, saya aja suka. Terima kasih banyak untuk semua pemirsa Jejak Leluhur Nusantara. Pesan saya, bijaklah dalam bersikap, bijaklah dalam berbicara, dan berbijaklah dalam merasakan. Air hujan abadi yang dikenal sebagai air yang tak kunjung kering walaupun musim berganti, ternyata merupakan sebuah fenomena alam hasil karya Tuhan Yang Maha Esa. Fenomena ini sebagai pelengkap keindahan alam yang dimiliki oleh Green Canyon. Walaupun dulu dan mungkin hingga saat ini masih tersimpan beberapa misteri kisah mistis, namun itu tidak menghentikan para turis untuk mendatangi surga dunia yang tersembunyi ini. Nantikan perjalanan tim Jejak Leluhur lainnya setiap Sabtu dan Minggu hanya di NET. Jejak Leluhur Nusantara mengungkap rahasia di balik sejarah.